tentunya hari ini yang selaku peserta PPK dalam jabatan mengadakan wawancara dengan Bapak selaku sekolah penggerak terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekolah dan yang paling urgent untuk hari ini. Yang pertama yang tanyakan tentang rendahnya motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, anak-anak yang belum memiliki literasi membaca yang baik. Kemudian yang ketiga, kurangnya kedisiplinan siswa saat di kelas. Dan yang keempat, kemampuan siswa dalam membaca dan memahami huruf yang masih rendah. Untuk itu, Bapak yang diizinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk Bapak kami persilakan, Pak. Sebelum kita melanjutkan di masuk ke pertanyaan yang saya ajukan. Nama dia Buku Adi Parmawan, yang bertugas di SD Negeri 2 Tegalega sejak 30 Maret 2020, yang asal dari Panji dan alamat juga dari Panji. Langsung nyambung ke pertanyaannya. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar peserta didik. Memang tidak dipungkiri bahwa memang sekarang motivasi anak-anak itu dalam belajar itu memang agak rendah, terutama kemungkinan kalau dihubungkan dengan pandemi itu ada efeknya juga, dan lumayan juga efeknya memang. Bahkan siswa yang dulu sudah pernah bisa membaca sampai lupa caranya membaca itu. Apalagi karena mereka tidak tidak ke sekolah selama 2 tahun, itu menyebabkan anak-anak terbiasa bermain saja di rumah, dan sampai saat ini pun masih terbawa-bawa itu. Sehingga mau tidak mau ya itu bisa dikatakan sebagai penyebab salah satu rendahnya motivasi belajar siswa. Termasuk juga mungkin cara mengajar guru juga yang agak membosankan, mungkin yang tidak yang monoton lah, seperti itu saja caranya, akan duduk belajar tanpa mengadakan interaksi yang baik lah antara guru dengan siswa. Jadi pembelajaran tidak berpusat pada siswa, hanya berpusat pada guru saja. Akhirnya anak-anak ya kemungkinan lebih cepat bosannya gitu. Nah, kemudian lanjut yang kedua, anak-anak belum memiliki literasi membaca yang baik. Ini juga memang benar, termasuk seperti yang tadi yang katakan, karena adanya pandemi selama 2 tahun, anak-anak yang sudah bisa membaca itu kembali menjadi tidak bisa membaca, karena memang dari rumah itu orang tuanya tidak bisa membina, tidak semuanya bisa membina, dibiarkan saja anaknya begitu saja, dapat tugas kadang tidak diselesaikan juga. Itu akhirnya berefek juga pada kemampuan literasi anak. Sehingga dengan demikian saat ini diperlukan langkah-langkah intervensi terutama dari sekolah dan guru untuk meningkatkan kemampuan literasi itu. Yang pertama, menurut yang ini kita harus mengadakan pembiasaan dulu, membiasakan anak-anak membaca. Caranya yang pertama, kalau di sekolah dia mendampingi anak-anak pada waktu literasi. Kemudian yang kedua, sekolah berusaha untuk menyediakan bahan-bahan bacaan yang menarik bagi siswa, yang lebih banyak gambarnya, yang warna-warni, biarpun tulisannya sedikit. Artinya dari bacaan itu anak-anak bisa mengambil inspirasi, apakah itu berupa karakter yang bisa diteladani dan sebagainya dari cerita-cerita yang dibaca. Itu harapan kita yang pertama. Untuk selanjutnya, karena sudah terbiasa membaca, baru kita tingkatkan lagi ke buku-buku koleksi yang lain yang mungkin lebih banyak bacaannya daripada gambarnya, untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa terhadap teks yang dibaca. Nah, kemudian lanjut ke yang ketiga. Kurangnya kedisiplinan siswa saat di kelas, ini juga sama, mungkin karena efek pandemi juga 2 tahun ke belakang, 2 tahun tidak ke sekolah, itu menyebabkan anak-anak sedikit liar ketika dia ada di kelas. Nah, di sini kami ajak anak-anak biasanya untuk yang pertama menerima pengarahan di pagi hari, kemudian pada waktu di awal semester, di awal tahun ajaran, anak-anak itu diajak untuk membuat kesepakatan kelas.
apa yang boleh, apa yang tidak di kelas. Jadi dibuat kesepakatannya. Termasuk kalau ada pelanggaran yang dibuat siswa, hukumannya nanti apa gitu. Jadi dibuatkan kesepakatan seperti itu sehingga ketika guru menghukum siswa karena kesalahannya, jadi itu sudah atas dasar kesepakatan bersama gitu. Jadi bukan sepihak yang diambil gitu. Nah, termasuk juga penanaman pada waktu penanaman karakter, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang baik di pagi hari itu tetap kami laksanakan biasanya untuk menambah kedisiplinan siswa. Termasuk juga koordinasi kita ke orang tua, Pak. Kalau ada orang tua yang misalnya pakaiannya tidak cocok dengan aturan yang ada di sekolah, setelah beberapa kali kami tegur juga tidak diindahkan, ya akhirnya kami panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Jadi kita bicarakan itu juga. Lanjut ke 4 nih. Kemampuan siswa dalam membaca dan memahami huruf masih rendah. Ya, ini bisa dikaitkan dengan literasi juga, Pak. Kemampuan memahami hurufnya masih rendah. Memang sampai kelas 4 pun kami masih punya anak yang belum bisa baca. Yang pertama mungkin memang dari segi keluarganya memang kurang perhatian terhadap anak, dan sebagian besar anak-anak yang tidak bisa membaca itu datangnya dari keluarga yang broken, Pak. Jadi akhirnya perhatian dari orang tua itu kan kurang. Nah, kemudian untuk itu kami akhirnya melakukan projatah, kami sebut projatah, itu program jam belajar tambahan khusus untuk siswa yang memang kurang dalam membaca gitu. Kami adakan program projatah itu diadakan setiap 3 kali seminggu, hari Senin, hari Rabu, sama hari Sabtu. Kami adakan itu, kami tambah jam pelajarannya lagi 1 GP, lagi 35 menit. Yang seharusnya anak-anak pulang jam 12.05, jadinya khusus untuk anak-anak yang belum bisa baca itu pulangnya jam 12.30. Bukan 12.30. Jam 1 kalau tidak salah ya. Jam 1 pulangnya. Kami sudah koordinasikan ke orang tua juga untuk anak-anak yang ikut belajar membaca itu pulang jam 1 siang. Jadi anak-anak yang lain sudah pulang duluan. Dan lumayan hasilnya sampai saat ini kami baru mulai dari bulan September ini, dari awal September kami mulai, dan hasilnya sudah lumayan bagus. Anak-anak sudah mulai lancar membaca, yang baru mengeja itu juga sudah mulai mengeja dalam hati saja. Adalah kemajuan yang nah, mudah-mudahan ke depannya ini hasilnya akan lebih bagus lagi dan mampu mengurangi anak-anak yang masih kesulitan dalam membaca. Kemudian ada lagi yang tanyakan itu, untuk projatah ini dilakukan kan 3 kali dalam seminggu. Kemudian pelaksanaannya di luar jam sekolah, di luar jam pulang. Nah, sekarang gini, Pak, jam kerja guru itu kan sekarang sampai jam 2:30. Nah, daripada guru melakukan sesuatu yang ya mungkin duduk dan sebagainya gitu ya, bercakap-cakap dengan teman ngobrol gitu. Kami isi kegiatan itu untuk membimbing siswa yang memang tidak bisa membaca, mulai dari yang tidak mengenal huruf sampai yang